Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 25. Demikianlah dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita pendamaian yang kita terima saat ini itu merupakan ketetapan yang diberikan oleh Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Maka jelaslah apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa Kristus Yesus ditetapkan atau ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan pendamaian kalau hanya dengan menjalani hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang dapat dibenarkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah karena hukum Taurat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka Kristus diserahkan, anak tunggal Allah diserahkan sebagai jalan pendamaian bagi kita dengan dia menjadi manusia dan turut menderita, bahkan mati di kayu salib. Itu merupakan jalan pendamaian bagi setiap orang yang mau beriman dan mempercayai darah Kristus. Itulah menjadi darah pengorbanan yang dapat mempersatukan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Maka kita menyadari tidak ada usaha manusia, tidak ada perbuatan manusia yang dapat mendamaikan diri dengan Allah yang kudus itu. Karena kita adalah orang yang berdosa, karena darah kita juga adalah darah berdosa, maka yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat mendamaikan kita adalah darah yang suci itu, darah yang kudus itu, yaitu darah Kristus. Maka dengan kita mengimani Kristus sebagai pendamai bagi kita, maka kita akan memahami ketetapan yang telah diberlakukan kepada setiap orang, bahwa Kristus ditetapkan, ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian kita. Tidak ada jalan pendamaian lain kecuali Yesus Kristus yang bisa mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus itu. Berikutnya yang mau dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pendamaian yang kita terima ini bukanlah sekedar pendamaian yang hanya dapat kita rayakan dan hidupi saat ini dengan kebahagiaan dan sukacita. Tetapi sesungguhnya ketika kita mau mendapatkan pendamaian ini, Kristus yang ditetapkan itu harus sengsara dan mati di kayu salib. Ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya. Keadilan apa yang ditunjukkan dalam kesengsaraan dan kematian Yesus? Di mana Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu menyayangi kita, Dia sanggup merelakan, memberikan dirinya sebagai penanggung dosa kita. Sesungguhnya kitalah yang harusnya dihukum, kitalah yang harusnya menderita sengsara karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita, rela memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa itu. Bukan berarti ketika Allah mengasihi kita, maka dosa-dosa kita lepas dari kita. Tidak. Hukum tetap berlaku. Karena Allah begitu membenci dosa, maka Allah harus bersikap tegas dengan dosa.
karena dosa itu adalah perbuatan atau hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka ketika Allah memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita, sesungguhnya Allah mau berkata kepada kita, kamu tidak akan bisa lepas dari dosamu, kamu tidak akan pernah lepas dari pelanggaranmu kalau mengikuti keinginan, keterbatasan yang ada dalam diri manusia. Karena kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa-dosa itu. Karena kita masih hidup di dalam dosa-dosa itu. Karena itu, Allah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk sengsara dan mati untuk keadilannya. Supaya kita melihat Allah yang adil itu tidak hanya menyayangi tetapi juga siap mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, begitu sabarnya Tuhan kita menantikan bagaimana kita berubah, bagaimana kita kembali ke jalannya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia semakin jahat, manusia semakin berdosa, manusia semakin brutal. Bahkan manusia berani meninggalkan Allah, bahkan menduakan Allah dan mendukakan hati Allah. Dan inilah yang mau dikatakan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ketika kita melihat pengorbanan Kristus, kita melihat begitu kasihnya Allah kepada kita, maka kita harus mengerti pendamaian itu bukanlah pendamaian yang biasa-biasa, tetapi pendamaian yang ditawarkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah pendamaian di dalam pengorbanan Kristus, di mana pengorbanan Kristus sampai dengan kematiannya di kayu salib merupakan pendamaian yang agung, di mana darah Kristus itulah yang menghapus dosa-dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dapat dibenarkan dan kita dapat diberikan keselamatan. Karena disitulah kesabaran Allah menantikan kembalinya orang-orang percaya. Bukan dari niat hatinya, bukan dari niat baiknya, tetapi ketika manusia itu berdosa, Allah menyatakan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu, hiduplah untuk berubah dan turut tunduk kepada Allah dalam ketaatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengenal kembali bahwa hidup kami ini diperdamaikan oleh kesengsaraan kematian Yesus Kristus demi keadilan, sehingga kami dapat merasakan bahwa bukan kami, tetapi Engkau Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan itu di dalam kehidupan kami yang berdosa. Biarlah kami kembali dan mau berubah Tuhan, dan kami mau meninggalkan dosa-dosa kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan hidup kami, terjadilah apa yang Engkau kehendaki. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.